Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok ondel-ondel ada anaknya, boy anaknya ngigel ter-iteran, oi mak papa ondel-ondel ngiping ser ngarak pengantin disunatin ser goyangnya asik ndut-ndutan ndut enyang ngiping igel-igelan. Jakarta sebagai ibu kota negara harus terkesan megah dan menawan. Itulah yang diharapkan dari para pendahulu bangsa ini. Konsep megah dan mewah salah satunya direalisasikan dengan menambahkan patung-patung di tengah-tengah kota sebagai pelengkap landscape sebuah perkotaan. Pembuatan patung yang dipelopori oleh Soekarno sebagai presiden pertama ini diikuti oleh pemerintah selanjutnya. Patung-patung tersebut selain menjadi pengingat sejarah, juga menambah keindahan jalan-jalan di Jakarta. Berikut liputannya. Yang ngarap pada kebingungan, disiramin air comberan liur. Hore! Hore! Patung Pemuda Membangun. Orang sering menyebutnya sebagai patung api atau patung Senayan karena letaknya yang berada di kawasan Senayan. Pembuatan patung yang dikomandoi oleh Imam Supardi dari Insinyur Seniman Indonesia ini dimulai dari tahun 1971 dan selesai setahun kemudian. Yang ngiringin nandang pada surak-surak. Patung yang bagian luarnya dilapisi batu terasu ini menggambarkan semangat para pemuda yang tak pernah padam. Patung ini memang dibuat untuk menghormati kaum muda yang saat itu tengah giatnya bersatu padu membangun bangsa ini. Kepalanya nyale bekobaran bul, yang ngarah kepada kebingungan disiramin air comberan liur. Patung Jenderal Sudirman. Patung yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman ini masih relatif muda usianya karena baru diresmikan oleh Gubernur DKI Sutioso tahun 2003 lalu. Patung yang terbuat dari bahan perunggu seberat 4 ton ini sempat menuai kontroversi dalam proses pembuatannya. Patung yang sedang menghormat ini dibuat oleh seniman sekaligus dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung, Sunario. Jenderal Sudirman adalah pemimpin pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Beliau pun menyandang anugerah Panglima Besar. Patung Selamat Datang. Patung yang terbuat dari perunggu cor dan dikerjakan oleh Edi Sunarso ini berdiri kokoh di tengah-tengah antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tamrin. Patung yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno tahun 1962 ini dibuat untuk menyambut para atlet yang sedang bertanding dalam Asian Games keempat. Patung ini didesain oleh Heng Ngantung yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saat ini lokasi patung setinggi 17 meter menjadi lokasi favorit bagi para warga Jakarta untuk berkumpul melakukan aktivitas sosial. Patung Arjuna atau patung kuda. Patung yang terletak di bundaran Jalan Tamrin ini dibangun tahun 1987 atas arahan Presiden Soeharto waktu itu. Pematung Nyoman Nuarta mengambil konsep patung ini dari fragmen pertempuran antara Arjuna dan Batara Kresna melawan Adipati Karna. 8 kuda yang menarik patung ini menggambarkan 8 ajaran kehidupan yang meliputi bumi, matahari, api, bintang, samudra, angin, hujan dan bulan.
Tahun 2003, patung ini sempat direnovasi untuk mengganti bahan dasarnya dari polyester resin menjadi tembaga. Patung pembebasan Irian Barat. Ide pembuatan patung ini juga digagas oleh Presiden Soekarno dari hasil sketsa Hengantung. Patung ini akhirnya diproduksi oleh Edi Sunarso bersama tim pematung keluarga Arya Yogyakarta. Patung lelaki yang merentangkan kaki dan tangan yang terlepas dari rantai ini menggambarkan perjuangan dalam membebaskan Irian Barat. Patung yang berlokasi di lapangan Banteng ini diresmikan oleh Soekarno tahun 1962. Patung Pahlawan. Patung ini lebih dikenal dengan nama Patung Tani atau Tugu Tani, karena patung lelakinya menggunakan caping topi yang biasa digunakan oleh petani. Patung ini sebenarnya adalah penampakan seorang tentara rakyat yang hendak pergi berperang dan sedang meminta restu kepada ibunya. Patung yang terbuat dari perunggu ini dibuat di Rusia oleh Matthew Manizer dan anaknya Otto Manizer. Patung ini dibawa dari Rusia menggunakan kapal dan diresmikan oleh Soekarno tahun 1963. Keberadaan patung ini semakin dikenal luas justru ketika terjadi tragedi kecelakaan maut yang menewaskan banyak korban beberapa waktu lalu. Bisnis TV Jakarta.